HKBP Petojo dimanapun berada pada malam hari ini. Terimalah salam dari kami, majelis dan para pendeta yang ada di HKBP Petojo ini. Kita akan mulai acara pertanyaan kita pada malam hari ini di minggu pertama di bulan Juni ini. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan ayat yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kala jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hai saudara yang sehati.
kita mendengar firman Tuhan pada pertanyaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Marilah kita membacanya secara responsoria. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan Allah. Sumber
saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik kepada kami, masih memberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Kami tahu Tuhan, begitu berat perjalanan kami untuk menghadapi virus corona. Banyak yang kami takuti, waspadai, karena penyakit yang begitu mengancam. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan hingga saat ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami memohon supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk memahami, mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, firman Tuhan menjadi khotbah pada acara pertangyangan ibadah rumah tangga kita ini tertulis dari kitab Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 29 sampai ayat 34 yang mengatakan demikian. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal pertama malaikat
Gabriel memberitahukan bahwa kelahiran Yohanes adalah dia, Yohanes, pendahulu atau perintis jalan Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus Allah dan kuasa Elia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan merubah hati banyak orang dari ketidakdamaian dan kasih yang sudah hilang karena dosa. Dan untuk itulah dia berkhotbah. Di padang gurun Betania, seberang sungai Yordan, Yohanes berkhotbah dan merubah hati banyak orang dengan cara mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Tertulis dari Markus 1 ayat 4. Dalam khotbahnya, dia selalu menunjuk dan memperkenalkan Yesus, Anak Allah yang sudah ada bersama atau di tengah-tengah mereka sejak dia berkhotbah. Dengan khotbahnya sudah banyak yang berubah, bertobat, mengenal Yesus, menerima Yesus. Mereka percaya kepada Yesus serta memberikan dirinya untuk dibaptis. Hal itu membuat pengadilan agama Yahudi dan para imam Lewi mengutus untuk menyelidiki tentang pribadi Yohanes dan isi dari pemberitaannya. Semuanya dijawab dengan terang, secara lugas dan benar, bahwa dia adalah seorang utusan yang menyuarakan tentang Yesus Juru Selamat dunia, yang sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Dan inilah firman Tuhan yang akan menjadi khotbah yang akan kita dengar pada pertanyaan ini. Dalam muatan khotbah Yohanes, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, kalau kita baca, orang yang datang mendengarkannya sudah dipersiapkan untuk menerima dan mempercayai Yesus, dengan mengingatkan ulang tentang janji Allah bahwa akan datang seorang juru selamat manusia seperti yang sudah diwahyukan dalam Yesaya 53. Dengan kuasa Roh dan khotbahnya dan penjelasan dari apa yang sudah lama mereka harapkan, membuat banyak percaya dan membaptiskan dirinya. Hasil dari rangkaian khotbah yang menumbuhkan iman dan penerimaan kepada Yesus itulah yang akan menjadi firman Tuhan khotbah pada kita malam ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, tentunya juga sekarang kita sudah turut mendengarkan apa yang telah difirmankan, apa yang telah dikhotbahkan oleh Yohanes. Apakah kita juga sudah menerima dan mempercayai Yesus? Dikala pada saat Yohanes memberitakan Yesus, dia atau Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak mengenalnya, seperti dalam ayat 26. Yesus juga ada di ibadah kita ini, di tengah-tengah kita sekarang ini, namun mungkin masih ada yang belum melihat dan mengenalnya secara jelas. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita membuka mata hati iman kita untuk melihatnya yang sudah ada bersama-sama kita di tengah-tengah kita sekarang ini. Seperti apa yang dikatakan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perayaan Paskah, hari kematian Yesus, sudah kita lalui. Bahkan sudah melakukan perjamuan kudus. Walaupun karena situasi virus corona, dalam Paskah terakhir
kita tidak melakukan. Sehingga makna kurban Paskah atau tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa kita, sudah kita pahami dan sudah kita terima. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, selanjutnya sama seperti Yohanes, karena kita sudah menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dosa kita, maka kita sebagai gereja juga menjadi saksi untuk menyatakan Dia, untuk menyatakan Yesus ke seluruh dunia seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kesaksian Yohanes menjadi kesaksian gereja masa kini. Setiap orang Kristen dalam ucapan kata, perbuatan harus membangun orang untuk menerima, untuk mengenal Yesus di dalam dirinya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, hidup dan terang yang menerangi jalan hidup kita. Roh Allah yang ada pada Yesus juga telah dicurahkan di dalam baptisan yang sampai kepada kita. Itu bisa kita baca dalam Kisah 2 ayat 1 dan Matius 28 ayat 20. Supaya kita berbahasa roh Allah atau berbahasa roh kebenaran, berbahasa kasih yang dapat memuaskan dahaga orang yang haus akan damai, yang sukacita dari surga dan menghilangkan duka karena pertikaian, perpecahan, kebencian yang ditimbulkan oleh dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, orang yang sudah melihat dan percaya kepada Yesus, dia akan menjadi pembangun persatuan dan kesatuan, mengatasi semua kesulitan dan persoalan hidup yang diakibatkan oleh proses alam atau sosial masyarakat, atau seperti sekarang ini adanya wabah COVID, bukan justru pemicu atau penambah masalah, kesulitan, membuat pertikaian dan perpecahan, menambah beban pikiran, khususnya dalam situasi sekarang yang secara global menghadapi pandemi corona. Kita harus membawa damai di setiap hati orang. Saudara-saudara, sebagaimana penciptaan pertama dari Allah, bahwa manusia adalah kemuliaan, dan untuk menyatakan kemuliaan Allah, karena roh Allah ada pada manusia, ada pada kita, yang harus merajai seluruh ciptaan lain, bukan sebaliknya, untuk dirajai oleh ciptaan lain karena digoda atau karena tergoda untuk dirajai. Sehingga karena dirajai atau tergoda untuk merajai semua ciptaan, atau seperti uang, kekuasaan, dan yang lain, maka kita menjadi berbuat dosa dan kejahatan. Dan itulah yang kita lihat dalam epistel kita malam ini yang menjadi khotbah untuk hari Minggu, yaitu yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, nyatakanlah kuasa kemuliaan Allah kepada semua orang lewat perwujudan iman kepada Yesus, bahwa Dia, Yesus, sudah bersama kita. Yesus sudah hidup di dalam kita. Kita sudah dikuduskannya melalui Roh Kudus yang sudah hidup di dalam kita. Kita sudah dibebaskannya dari dosa dan kuasa dosa karena darah kudusnya. Sehingga dunia atau manusia harus bertobat
dan mendapat keselamatan karena imannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang dan menyatakan diri ke tengah-tengah dunia untuk menghapus dosa-dosa kami, supaya kami beroleh keselamatan, kelepasan dari dosa, sehingga kami lepas dari semua persoalan hidup karena dosa. Tuhan Allah Bapa kami, di saat ini kami datang memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami sudah percaya, beriman kepada Tuhan, dan kami akan menjadi saksi untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, supaya dunia mengenal Engkau, supaya dunia percaya, beriman kepadamu, supaya mereka juga turut orang-orang yang diselamatkan, yang mendapat sukacita karena kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami sekarang ini, virus corona yang begitu menakutkan, karena bahaya yang luar biasa, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong kami. Tuhan menjadi batu penjuru kami. Tuhan akan menjadi pemberi keselamatan bagi kami. Berkati kami Tuhan untuk jauh dari penyakit karena virus corona. Berkati kami untuk selalu kuat di dalam Tuhan menghadapi pandemik ini. Biar kami boleh dengan sukacita selalu di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, melakukan aktivitas kami harus di rumah. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang banyak kekurangan makanan minuman karena masalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan karena harus tinggal di rumah. Berkati Tuhan jemaat-Mu untuk selalu boleh mendapatkan makanan dan minuman. Buka hati orang-orang yang terberkati, yang berkelimpahan untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, supaya kami boleh melihat tangan Tuhan selalu panjang untuk menolong kami. Tuhan Allah Bapa kami serahkan saudara-saudara kami yang berduka karena dalam masalah virus corona, dari antara keluarga mereka ada yang sudah meninggal. Biarlah karena iman percaya kepada firman-Mu sendiri yang menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka untuk tidak terlundung di dalam kedukaan yang berkepanjangan. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan seterusnya, dan kita menyerahkan persembahan Kau telah menciptaku. Semuanya darimu.
Marilah kita tutup ibadah pertanyaan ini dengan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.